saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini Tuhan. Shalom saudara. Ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Lambaikan tangan kita yang diberkati oleh Tuhan kita dan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Katakan haleluya. Yes. Saya juga menyapa saudara di rumah yang saat ini menyaksikan secara live streaming, yang masih secara online. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk datang ke tempat ini. Kita bersatu hati untuk menyembah memuji Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati kita dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur dan terima kasihnya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami boleh bisa menikmati dan masih menikmati setiap karya-karya-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai detik hari ini Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk menyembah, memuji Tuhan. Itu semua bukan suatu kebetulan buat kami untuk ada di tempat ini. Semua karena turut campur tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya anugerah-Mu, kemurahan-Mu menyertai setiap kami. Kau tibakan setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini tidak kurang satu apapun. Kami juga rindu berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan Tuhan. Mari Bapa, kuasa-Mu menjagai mereka. Pemeliharaan-Mu senantiasa ada bersama mereka Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Tidak kurang satu apapun Tuhan. Biarlah setiap kami boleh berkumpul bersatu hati memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami satukan hati kami bersepakat memanggil nama-Mu Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu, hadirat-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu turun di atas tempat ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu bersemayam di tempat ini. Kami merasakan jamahan sukacita surgawi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau bebaskan roh kami untuk sembah dan puji Engkau Tuhan. Kami percaya kami hidup di dalam perkenan-Mu. Kami hidup dibenarkan oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan. Ucapan syukur kami yang paling dalam hati kami. Kami persembahkan korban ucapan syukur kami yang berkenan, yang harum, yang manis di hadapan-Mu. Kau yang berkuasa, Kau yang bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang menyembah, memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Katakan haleluya. Kami naikkan syukur kami Bapa, pujian kami, haleluya. hadir bersama kami Tuhan. Engkau hadir bersamaku Bapa. Syaralabata karalabaya sanda karalabaya se. Kiralaba
Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan kami Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Katakan kekuatan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Oh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
naikkan pujian ini sebagai doa-doamu di hadapan Tuhan. Kami mau persembahkan pujian ini di hadapan-Mu Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang memberikan kuasa pertolongan, kuasa mujizat, memberi anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, melewati semuanya, kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu kami perlu Bapa. Haleluya. Buat setiap kami untuk selalu berjalan bersama Engkau Tuhan, dalam setiap musim, dalam setiap badai, dalam setiap apapun Tuhan. Ajari kami melewati semuanya bersama Engkau Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau, Kaulah kekuatan, Engkau perisaiku, perisai imanku, Yesus, kubu pertahananku, kota bentengku. Haleluya, shalalabatakaralabai. Haleluya. Bawa setiap persembahanmu yang terbaik buat Dia, persembahkan di hadapan Tuhan. Berikan yang manis, yang harum, yang berkenan. Sharalabatakarabai sandakaralamba, shiralabatakaya sandaralamba. Haleluya. Shikiaralabatakana sandakaralabatakaya sandaralamba. Jesus, Jesus. Sharalabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikiaralabatakarabaralabaralabaralabar. Shikiaralabatakanalamaya sandakaralamba. Kiralabatakarabaralabaralabaralabaralabaya sandaralabaya si. Kiralabatakanakaralabatakaya sandakaralamba. Hallelujah. We worship you, Lord. We adore you, Lord. We give you honor, Jesus. Hallelujah. Sharalabatakanalaraba. Kiralabatakaya sandakaralabaralaba. Shikeralabatakanalarabakaya sandaralaba. Kiralabatakanamaralabaya sandaralaba. Hadirat-Mu tercurah bagi setiap kami. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shikeralabatakanalarabaya sandakaralaba. Haleluya. Jesus. Shigaralabatakalabatakaya
Yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena kami terima kuasa-Mu. Kirim api kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini, bakar Tuhan. Bakar shikia papata kana maya sanda karalabaya. Kita pakana mata kaya sanda ralabata kaya seda ralabata kaya. Kita kapata kara mengalir. Api kuasa Roh Kudus mengalir. Oh rabata kaya sanda karalabaya. Kira ralabaya sharalala. Kira Haleluya, kami percaya Tuhan, di saat kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu dan kami menengadahkan wajah kami di hadapan-Mu Tuhan. Wajah-Mu menyinari setiap kami. Shikapapatakaya shikina rapatakaya shikira labaya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Shikapapatakaya sharal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 abaya. Shikapapatakaya ralabaya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa, mengalirlah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, menyejukkan hati kami, menyirami dari ujung rambut hingga ujung kaki kami. Rohul Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa. Saya undang bangkit berdiri saudara terkasih. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
Curahkan kuasa Roh Kudus, kami terima. Sekalipun kami ada dalam lembah kelam, Engkau hadir di situ. Sekalipun kami berjalan dalam duri, sekalipun kaki kami berdarah, tapi kami satu hal yang kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama Yesus. Hidup kami indah bersama Yesus. Hidup kami tenang bersama Yesus. Yesus adalah jaminan dan kemenangan bagi kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, berkat-berkat dicurahkan atas kehidupan kita. Yang percaya dan bersuka cita, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sorak-sorai kemuliaan, amin. Haleluya. Bangku-bangku yang kosong ini akan dipenuhi jiwa-jiwa yang baru. Katakan amin. Yes, haleluya. Baik.
Tadi ini lagu baru buat di sini. Jadi semuanya masih belajar. Amin. Berikan sorak-sorai bagi dia, katakan haleluya. Sukacita bagi Tuhan. Yes. Amin. Dalammu ada sukacita Tuhan. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Hei, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yes, kau ada Tuhan, haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya, selamanya, haleluya. Selama-lamanya kita diberikan sukacita yang berlimpah, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara terkasih. Haleluya. Enak dangdut Kita sebelum kita nanti ada persembahan, kita bacakan restorasi Pondok Daun. Mari bersama-sama kita katakan, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi dia, haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Seperti biasa di minggu keempat kita ada persembahan diakonia. Kita memberikan yang terbaik berkat dari Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Bapa. Terima kasih karena selalu menjadi bagian dalam hidup kami untuk memberkati semua pelayanan kami, memberkati kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan diakonia, kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Persembahan boleh dijalankan. Sebentar sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ada kesaksian persembahan dari Bapak Pendeta Lukas. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Shalom saudara, saya boleh mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi ini saya boleh berdiri di depan saudara. Ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan saudara ya. Kalau saya di waktu beberapa bulan yang lalu, ya hampir 1 tahun saudara, saya mengalami gangguan kesehatan saudara. Yang pertama yaitu di mana hidung saya itu kalau bernafas itu mengalami kesesakan saudara. Setelah saya periksakan,
ternyata saya dinyatakan kena sinusitis yang kedua, yaitu akhirnya saya menjalani operasi, ya. Setelah operasi berjalan dengan lancar, ya, karena pimpinan Tuhan, di mana operasi sinusitis selesai, saya tanya, loh penyebabnya dari apa? Ternyata penyebabnya itu dari gigi saya yang lubang. Dulunya berapa tahun yang lalu, mungkin 7-8 tahun yang lalu ya, saya pernah ingat gigi saya yang di atas ini kan kayak selilit gitu saudara. Akhirnya lubang, saya katakan sama dokter gigi di Undaan Kulon, dok ini gigi saya kok sakit gitu. Terus ya itu karena diperiksa di depan ini giginya sudah habis saudara, keropos. Jadi masuk ke dalam akar-akarnya itu. Terus, lah ini gimana dok, saya mau pakai gigi palsu supaya bisa enak gimana? Ya ini enggak sulit dijabut, harus digerinda saja. Ya yang terbaik gimana dok? Akhirnya sungguh saudara digerinda. Setelah digerinda, selesai saya langsung ke tukang gigi, saya pasang gigi, yaitu yang menjadi penyebab. Jadi virus sinusitis itu masuknya dari lubang gigi saudara. Ya, kalau saudara saat ini ada yang sakit gigi berlubang, jangan dibiarkan, seolah-olah dianggap remeh, dianggap enteng ya, tidak sakit, tidak masalah. Tapi itu justru penyebabnya virus masuk ke tubuh itu melalui gigi yang berlubang itu saudara. Di mana waktu gigi saya sudah tak obati, di mana saya dikonsulkan ke dokter bedah mulut. Saya tidak ngerti kalau antara dokter gigi dan dokter bedah mulut itu beda. Yaitu saya dikonsulkan ke dokter bedah mulut, kembola kembali karena BPJS. Akhirnya di mana saya katakan, dok ini apa enggak bisa cepetin? Enggak bisa, ini bedah mulut itu sulit katanya. Sungguh saudara, 5 kali kembali saya baru dilaksanakan operasi bedah mulut. Saya pikir bedah mulut itu bagaimana, ternyata jabut itu saudara, yaitu disuntik depan 2 kali, belakang ini 2 kali untuk bius lokal. Akhirnya diambilkan tangnya cukup lumayan karena bedah mulut itu ternyata bagian jabut gigi saudara. Di mana saya waktu disuntik, gigi saya dijabut, ini loh Pak, akarnya seperti ini yang menyebabkan virus masuk dari gigi itu ke sinus itu ke hidung saudara. Nah, di mana setelah selesai itu saudara, saya berapa bulan yang lalu saya juga terjadi sakit yang aneh gitu saudara. Di mana mata saya tahu-tahu kayak kebutaan, tidak bisa melihat. Saya heran, setiap pagi saya baca firman Tuhan itu 9 sampai 10 pasal, 12 pasal, tidak mesti, pokoknya 7 sampai 12 pasal. Di mana waktu saya baca itu, tahu-tahu mata saya pagi itu, loh saya baca 1 ayat, kok tidak kuat, tidak tahan, semakin perih itu saudara. Saya mulai datang ke Jack Java, saya doa sama Tuhan kau pimpin, mengapa mataku harus buta, padahal besok pagi saya ada pelayanan minggu di Nganjuk. Akhirnya terpaksa saya pelayanan di Nganjuk, saya batalkan saudara, karena mata saya tidak bisa melihat dan saya belum pakai iPad, saya tidak ngerti. Terpaksa saya batalkan saudara. Terus akhirnya minggu depan ini masih ada jadwal pelayanan, mata saya belum bisa melihat saudara. Saya ngomong sama salah satu teman saya yang jadwal pelayanan, saya ngomong, Pak, saya mohon maaf, saya tidak bisa meneruskan pelayanan sementara karena mata saya buta, tidak bisa melihat, kanan kiri blank saudara. Jadi melihat Pak Robert itu bisa melihat badannya, bayang-bayang, tapi wajahnya nggak bisa melihat saudara. Akhirnya yaitu, lo enggak apa-apa, di desa sekarang enggak, sudah maju pakai LCD saudara, pakai OHP apa. Akhirnya oh iya aku kok enggak karena konsentrasi saya itu menakutkan. Orang yang enggak bisa melihat itu enggak sama sekali saudara. Saya terus berdoa sama Tuhan, celikkanlah mata hambamu masih banyak ingin melayani Engkau. Tolong Tuhan Kau berikan yang terbaik bagi mata kami. Sungguh saudara, di situ saudara, akhirnya kami mulai pelayanan di Jombang.
Di mana waktu kami pelayanan di situ saudara, mata saya memang tidak bisa melihat Alkitab, tapi puji Tuhan saya hanya catat ayat-ayat yang besar. Di situ saya minta bantuan LCD untuk menampilkan saudara. Akhirnya disitulah saya bisa melayani Tuhan karena anugerah Tuhan saudara ya. Di mana waktu itu saya juga dijadwal Pak Robert di Maker ya, saya juga bisa melayani karena di Maker kan ada ini LCD-nya jelas sehingga saya bisa membaca firman Tuhan. Ini anugerah saudara ya, di mana apapun hari-hari ini engkau kalau mengalami sakit penyakit jangan khawatir, jangan takut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena Ia yang memelihara kamu. Saudara dan saya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, sakit penyakit boleh ada, tapi bersama Tuhan ada mukjizat, ada kesembuhan. Amin saudara ya. Justru itu yang menjadi pedoman saya. Ya, sejak saya pelayanan itu saya diingatkan firman Tuhan cukup saya hafalkan cukup baik saudara. Ya, di dalam Matius 10 ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan demi namaku. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Saya ngambil keputusan beberapa bulan yang lalu. Mulai hari ini gereja besar, gereja kecil yang saya layani saya bebas PK. Saya tidak mau melayani tim APK lagi. Karena pekerjaan saya sudah diberkati Tuhan. Mata saya sudah disembuhkan, hidung saya sudah disembuhkan, gigi saya sudah disembuhkan. Oleh karena Tuhan saudara. Inilah sekilas kesaksian saya saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya tadi begitu nyampe langsung Pak Lukas, Pak Robert, kapan ada acara ke Israel? Wah, langsung ada 8 orang dia bilang. Wah, haleluya. 9 koketik, udah 10 lagi free 1. Amin. Yang mau free doa yang kenceng gitu loh saudara. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Agar apa? Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala, yang hidup bercahaya. Perhatikan kata-katanya. Semua bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah boleh memuji, memuliakan Engkau, dan kami sudah boleh mendengarkan
kesaksian yang luar biasa Tuhan, mata yang sudah hampir-hampir tidak lagi bisa melihat, hidungnya yang sudah terganggu pagi hari ini Tuhan. Kami menyaksikan dengan mata kepala bagaimana hidung Pak Lukas boleh pulih, matanya dua-dua bisa pulih terang kembali. Haleluya! Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kebaikan-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Hari ini dan sampai seterusnya kami akan melihat kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Terima kasih Roh Kudus. Seperti lagu yang baru kita nyanyikan kan tadi, ya, intinya agar mereka lihat dan memuliakan Allah. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, ada seorang buta yang sedang berkunjung ke rumah temannya yang mungkin itu di desa, karena sudah setelah berjumpa ngomong-ngomong sudah malamnya sudah hampir larut. Akhirnya si orang buta ini pamitan mau pulang. Begitu pamitan mau pulang, saudaraku, teman yang dikunjungi bilang, "Pak, kamu mesti bawa pelita, Pak." Tertawa dia. "Oh, aku orang buta nggak bawa pelita. Gua datang sini aja juga nggak pakai pelita juga nyampe. Gue juga pulang pasti nyampe." "Benar, Pak. Maksudnya itu bukan untuk Bapak, supaya ya jangan sampai di perjalanan ada orang nggak melihat Bapak kan bisa nabrak. Makanya Bapak perlu bawa pelita." "Oh ya, oke deh, baik, oke, terima kasih. Dan ternyata setelah dia jalan bawa pelita, saudaraku, benar baru keluar pekarangan rumah Bapak Ibu, ya rupanya ada anak muda mungkin jalannya kesusu, dia cepat-cepat terupanya nabrak bapak ini. Wah, begitu nabrak saudaraku, ya bapaknya harus bilang, "Hei, kamu gak punya mata ya? Ya, gak melihat, ya gak beri jalan pada orang buta." Wah, anak muda ini saking kaget dimarahin saudaraku, bukan mau minta maaf malah tambah kabur lari. Jadi sambil jalan yang kurang ngajar, bapaknya berubah bibirnya kayak trompet. Wow, kurang ngajar. Ya sudah salah, sudah nabrak, dan minta maaf, kabur lagi. Wah, sambil dia ngomel, beberapa menit tabrakan lagi saudara. Jadi marahnya ini belum selesai, ditambah lagi marahnya, tambah marahnya. Dia berteriak, "Hei, kamu buta ya? Gak melihat kalau aku ini bawa pelita?" Bilang gitu. Ya, justru orang yang nabar itu bilang, "Justru Bapak yang buta. Pelita gak nyala di bawah-bawah." Baru ingat, oh rupanya tadi waktu tabrakan pertama pelitanya mati. Tapi kadung ngamuk saudara. Akhirnya, aduh, sorry, sorry. Begitu anak muda datang bilang, "Loh, ternyata Bapak ini buta benar ini." "Oh Bapak, maaf Bapak. Aduh, saya juga sudah minta maaf, saya sudah marah-marah kamu. Padahal pelita saya, enggak apa-apa, Bapak. Sini saya bantu nyalain lagi." Dia bantu nyalain. Ya, hati-hati Bapak ya. Iya, hati-hati, terima kasih. Aduh Tuhan, ya aku sudah nyalain orang, padahal pelitaku mati tadi Tuhan. Ya lagi ngomong-ngomong mikirkan kesalahan dia, tabrak lagi saudaraku. Wah, tabrak yang kedua kali ini kan sudah punya pengalaman. Dia nggak marah, dia cuma bilang, "Bapak, apa pelita saya padam?" Bilang gitu. Yang ditanyai juga bilang, "Loh Pak, saya mau nanya yang sama." Dia bilang begitu. Jadi dua-duanya tertegun, tiba-tiba serentak, "Loh, Bapak buta ya?" "Iya." Mereka tertawa. Rupanya kita pendekar buta dari gua hantu, satu aliran. Jadi ya sudah marah, tertawa, jongkok, saudaraku mau cari itu pelita yang jatuh. Begitu mereka jongkok-jongkok, ada anak muda saudaraku tiba-tiba hampir injak aja ya kedua bapak ini yang sedang milih ya pelitanya. Ya akhirnya dia mundur, dia jalan. Sambil jalan, aduh kalau begini bahaya juga, lain kali kalau saya jalan saya juga harus bawa pelita supaya saya bisa lihat orang gak nginjak orang. Kesimpulan dari cerita ini, baik melean maupun buta sama-sama memerlukan pelita.
Kasih tahu sebelah kiri kanan. Masih lu melean, kau juga perlu bawa pelita, bilang ya. Ya, masih kamu melean, kita perlu bawa apa? Pelita. Nah, mari kita melihat bahwa saya kasih tema pada pagi hari ini, rise to the light. Ya, bangkitlah menjadi teranglah. Ya, rise to the light ya. Ya, Alkitab mengatakan Bapak Ibu sekalian ada 4 yang sangat berpengaruh di dunia ini. Yang pertama dibilang kita harus jadi terang dunia. Terang berpengaruh enggak? Wah, kalau enggak ada terang saudaraku nabrak HP, betul enggak? Ya, yang kedua, ya garam dunia. Garam berpengaruh enggak? Wah, masih ibu-ibu jago masak, enggak ada garam di dapur, jaga sepol. Ya, kok ketika masih kok ketika jago bikin bubur baikut, saudara, enggak ada garam ya pocai. Yang ketiga, Alkitab berkata kita harus menjadi surat Kristus. Koran-koran itu berpengaruh enggak? Wah, sangat berpengaruh saudaraku, betul enggak? Ya, sehingga orang berani beli koran untuk membaca ada berita apa di situ. Dan yang terakhir Alkitab berkata kita harus jadi bau yang harum. Bau itu berpengaruh enggak? Wah, coba ya dekatin muntahan anjing saudara, hidung kita segar langsung mampet. Tapi begitu ketemu yang bau harum, yang mampet langsung lego, segar. Ya betul nggak? Nah, jadi 4 hal. Tapi pagi hari ini hanya satu yang saya ingin bicara. Nanti ya berikutnya kita akan sambung-sambung gitu lah. Yang pertama saya ingin bicara tentang ya to be the light. Ya, bangkitlah menjadi teranglah. Mari kita baca di dalam Yesaya 60 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Yesaya 60 ayat pertama sampai yang ketiga. Sudah. Mari kita baca 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi, perhatikan sesungguhnya. Ya, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. 3, bangsa-bangsa ini akibat berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahayamu yang terbit bagimu. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ayat yang kedua tadi dikatakan kenapa kegelapan menutupi bumi. Ya, atau kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Atau dengan kata lain, kenapa hari-hari ini ya kejahatan semakin merajalela, penderitaan semakin merajalela, ya penyakit semakin merajalela, orang susah semakin banyak. Penyakit yang bermunculan beraneka macam terus muncul. Ya, yang COVID aja saudaraku, waduh variannya ya muncul lagi hari ini, enggak tahu apa lagi, B2 berapa lagi, sudah B4 selesai ada B2 lagi, enggak tahu lagi itu dari mana, dari India dan sebagainya. Ini yang disebut kegelapan ya sedang menutupi bumi. Ya, kekelaman sedang membuat bangsa-bangsa saudaraku akhirnya tidak lagi mengasihi satu sama lain. Bangsa-bangsa lagi kita melihat Rusia sedang berperang melawan Ukraina. Ya, tidak melihat lagi pada Rusia sama Ukraina itu asalnya itu satu kesatuan. Akhirnya terpisah, sekarang mereka perang membunuh-bunuhan sendiri saudara-saudaranya. Wah, ini akan terus berkembang lagi kalau sampai terjamahkan NATO, saudaraku. NATO hari ini masih hanya kirim alat-alat perang saja. Amerika masih kirim alat perang. Nanti kalau sudah sampai menyentuh ke negaranya mereka, saya percaya ya semua bangkit. Nah, semua sudah bangkit, saudaraku. Cina juga nggak akan tinggal diam, betul nggak? Ya, bolo-bolonya Rusia juga nggak akan tinggal diam. Mau jadi apa dunia ini? Ini yang disebut saudaraku kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Ya,
Sehingga Allah jangan nabrak sana, nabrak sini. Tidak peduli negara sana dalam kekurangan. Tidak peduli negara sana dalam kekurangan gandum. Tidak peduli. Pokoknya ya ini kegelapan yang sedang menutupi bangsa-bangsa itu. Ya, oleh sebab itu mari kita melihat Bapak Ibu, hari-hari ini hari-hari yang sangat jahat sekali. Ya, kita harus melihat Alkitab berkata, ya Sodom dan Gomora saja dimusnahkan dengan api dan belerang. Nanti bulan November kita akan pergi ke Sodom dan Gomora. Ya, siapa yang mau selfie bersama istri, siapa itu? Istri Lot. Kok Ketik sudah pernah selfie sama istri Lot? Wah, asik di atas ya. Ya, itu di Sodom dan Gomora. Kita melihat Sodom dan Gomora aja dimusnahkan dengan api dan belerang, apalagi ya akhir zaman ini kejahatannya sudah melebihi daripada Sodom dan Gomora. Satu contoh aja saudaraku, itu di Australia atau di Amerika saudara. Ada sebuah kejutan, ada seorang wanita masih muda, ayu, punya rumah, punya pekerjaan, punya mobil, punya semuanya. Tiba-tiba dia menikah dengan seekor anjing. Wah, karena penasaran saudara, wartawan datang pada acara pernikahan. Itu yang berkati juga pastor, pakai jubah, salib. Setelah didoakan, ya dipersatukan, tidak bisa diceraikan kecuali maut, katakan. Ya, akhirnya begitu amin. Wanita pegang itu anjing berdiri cium bibir di tengah altar, saudara. Nah, selesai acara, ya didatangi wartawan. Dia bilang, Nona, kamu ini cantik, kamu ini ya ayu, kamu ini punya pekerjaan, punya rumah, punya mobil, punya semuanya. Kamu kalau buka lowongan aja yang mau cari suami pasti orang antri. Kenapa kamu kok milih anjing? Dengan rasa tidak bersalah, saudaraku, simpel aja dia berkata, lebih baik saya nikah dengan anjing daripada saya nikah dengan si anjing. Bisa ngerti? Lebih baik saya nikah dengan anjing daripada saya nikah dengan si anjing. Anjing saya kasih makan sekali dua kali, dia akan setia sampai akhir hidup saya. Tapi si anjing berbulan-bulan, bertahun-tahun gua kasih makan, kadang-kadang lupa rumahnya di mana. Besok lusa baru pulang, saudara. Itu si anjing. Nah, saudara lihat, ini maksudnya ini kebejatan moral manusia di akhir zaman sudah melebihi dari Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora aja lesbi, homo dan sebagainya. Tapi sekarang manusia dengan binatang. Wow, ya mengerikan sekali. Ya, oleh sebab itu mari kita melihat bahwa kenapa semua ini bisa terjadi. Ya, jawabannya saudaraku, karena dunia semakin dalam kegelapan. Itu jawabannya. Nah, kenapa dunia di dalam kegelapan? Karena orang Kristen salah menempatkan pelitanya. Mari kita lihat kesalahannya di mana. Dalam Markus 4 ayat yang ke-21. Markus 4 ayat 21, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya di tempat dibawa di mana? Gantang atau dibawa tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Nah, ini kesalahannya di sini. Alkitab berkata setiap orang yang percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima terang Kristus. Yang seharusnya kita mempengaruhi di sekitar kita, di rumah kita, di kantor kita, di mana-mana. Ya, dan akhirnya negara kita juga terpengaruh. Ya, kalau ada semakin banyak orang Kristen di situ. Tetapi kita melihat bahwa kekristenan saat ini, dulu saya masih ingat, saya masih celana pendek dari Sumba, saudaraku, itu misionaris dari Amsterdam, Belanda, sampai di Pulau Sumba. Tapi hari ini Amsterdam jadi apa? Wow, sentrum itu gereja tinggal lonceng aja yang bunyi tong tang rong tang dong. Dalamnya juga sudah jadi supermarket, dalam juga jadi diskotik.
Ya, bahkan di sekeliling sentrum itu, ya istilahnya apa orang bundaran apa itu 5 ada 6 apa namanya tengah kota maksudnya sentrum itu tempat pelacurannya luar biasa. Pelacurannya itu saudaraku, ya kayak kata kita di sini mungkin kayak ada ruko gitu, ada kaca, ya kan luar pakaian apa di sana ya sudah tempat pelacuran. Wanita ya telanjang, ya laki, ya wanita di situ tinggal mau tutup korden sudah selesai. Koin aja saudara, kepada 1 koin kita bisa nonton blue film di pinggir jalan itu disiapin saudara. Ada kotak kayak telepon umum di pinggir jalan itu. Di situ ada TV, ada video, tinggal cemplung ini langsung bisa nonton. Di sana pemerintah siapkan saudaraku, kalau orang mau ekstasi sabu-sabu itu disiapin tempatnya. Boleh lu mau mabok-mabok sampai tele-tele boleh, tapi jangan di luar, boleh disiapin tempat dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa ini yang sedang terjadi. Alkitab berkata, sekali lagi kita kembali kepada firman Tuhan, ada 2 hal. Yang pertama dikatakan orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Ya, pelita ditempatkan di bawah gantang. Gantang itu adalah mok atau gayung yang ada ukuran, ya literan itu di Israel itu dipakai, dalam itu ada garis-garis, ada ukuran itu, 1 gantang itu 3/4 liter. Itu dipakai buat alat timbang dulu. Jadi kalau orang mau beli gandum dan sebagainya itu pakai mok itu. Ya, jadi 1 mok itu 3/4 liter. Nah, jadi kita melihat bahwa Kristen yang Kristen gantang itu artinya orang Kristen saudara ke gereja dengan membawa ukuran. Tahu ukuran? Ya, saya ke gereja ini kalau pendeta yang khotbah itu menyenangkan kuping saya enggak? Kalau khotbahnya bertobatlah engkau masuk neraka. Nah, ini bukan gereja saya. Kalau khotbahnya Tuhan adalah gembala yang baik, membawa aku ke rumput yang hijau dan air yang berkelak. Ah, ini gini gereja saya, ini yang saya suka, ini yang saya suka. Iya, orang ke gereja saudaraku, ya gereja punya transportasinya. Gereja siapkan dah transportasi, ya untuk bisa ngangkut saya. Kalau enggak, saya enggak mau ke gereja itu. Ya, gereja ini kalau ibadah ada cia-cia enggak? Ada makan-makan enggak? Kalau enggak, wah ini bukan gereja saya mau cari gereja yang ada makan-makan. Ya, gereja ini begitu datang, diaken pendetanya, ya ramah-ramah enggak? Aku disambut enggak? Kalau enggak, wah ini bukan gereja saya. Jadi datang ke gereja punya ukuran. Ya apa kira-kira keuntungan kalau saya duduk di sini? Apa bisa membuat bisnis saya diberkati berhasil atau tidak? Kalau tidak ngapain gue duduk-duduk di sini? Kalau pelayan Tuhan, melayani Tuhan ada PK enggak? Itu ukuran-ukuran saudara. Ya, itu yang disebut Kristen gantang. Perhatikan Amsal 20 ayat yang ke-10. Ya, Amsal 20 ayat yang ke-10, ya 2 macam batu timbangan, 2 macam takaran, kedua-duanya adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau kita datang beribadah dengan membawa ada ukuran-ukuran saudaraku, itu di hadapan Tuhan kekejian, kayak najis di hadapan Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, ya apa janji Tuhan saudaraku? Ya kalau sungguh-sungguh kita tulus beribadah, kita datang karena memang kita, aduh apalagi yang aku bisa lakukan selain aku datang ke gereja, ya datang mengucap syukur, ya seperti tadi bagaimana Pak Lukas mengucap syukur, mulai hari ini saya nggak mau terima PK. Itu kira-kira dia pingin menyatakan kepada Tuhan dan kepada kita semuanya bahwa apa yang dia dapat itu lebih daripada sekedar PK. Betul enggak? Kalau saya tanya berapa banyak yang pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan. Nah, ada yang pernah ditolong Tuhan. Semua kita pernah ditolong Tuhan.
Amin. Nah, kalau kita pernah ditolong Tuhan, kenapa kita harus pakai ya ukuran-ukuran, pakai tarif-tarif dan lain sebagainya? Ya, kalau kita melayani dengan tulus, ikhlas, saudara, inilah janji Tuhan. Kalau saya mau katakan, kita pasti mendapat kartu kredit no limit. Cuma satu yang amin. Ya, kalau kita melayani dengan ya tulus, ikhlas, hati yang sungguh-sungguh jujur, tanpa melihat kiri kanan, tidak peduli orang mau apa, kita datang benar-benar tulus, maka kita akan mendapatkan kartu kredit no limit. Perhatikan Yesaya 60 ayat yang kelima. Ini Yesaya 60 ayat yang kelima. Pada waktu itu maksudnya pada waktu kita datang dengan hati yang tulus, murni, syukur, memberi dengan yang sungguh-sungguh tidak ada kadar, engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Tadi malam saudaraku, tiba-tiba ada orang yang telepon saya. Pak Robert, dulu di hotel ya ibadah, iya. Sekarang di mana? Ruko. Gimana jemaatnya? Drop. Gimana persembahannya? Enggak usah tanya. Dia bilang apa? Mana nomor rekening gereja? Amin. Itu dari Jakarta. Kalau kita mulai dengan tulus, murni, kelihatannya orang bilang Alkitab berkata jatuh, tapi percayalah tidak sampai tergeletak. Kita kejepit, tapi tidak sampai terjepit. Amin. Karena Tuhan berjanji adalah setia. Ya, kalau Tuhan memelihara gereja ini, Tuhan memelihara juga saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu karena kita yang sudah menerima terang Kristus, yuk mari kita teruskan terang ini kepada keluarga-keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Karena kita ada untuk menjadi berkat. Amin. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Satu kali Bapak Ibu ada seorang di Surabaya, dia cerita, dia bilang, Pak, saya punya apartemen di Singapura, penthouse, sudah saya mau jual 16,5 miliar, dia bilang itu, paling tinggi itu, tengah kota lagi, enggak payu-payu Pak, bahkan lihat aja enggak. Ya, saya bilang, Bapak beribadah dengan tulus hati. Berilah apa yang kau bisa beri dengan tulus hati, jangan kena terpaksa atau dipaksa. Benar Bapak Ibu, saya singkat cerita, setelah beberapa bulan itu saya ngomong, kita doakan dan dia melakukan apa yang saya omongkan saudaraku. Tiba-tiba dia ditelepon dari pemerintahan Singapura bahwa daerah yang termasuk apartemennya dia itu akan mau diambil alih sama pemerintah. Mau dihancurin semuanya, enggak tahu mau dibikin apa, pokoknya mau diambil alih. Dihargai berapa saudaraku? Ya, dihargai 6 kali lipat. 16,5 miliar aja enggak payu. Sama pemerintah 16,5 miliar dikalikan 6 kali. Jadi berapa itu? 100 miliar. Kalau pemerintahan kita kirim bodyguard ya, nakut-nakutin, digusir, ataupun juga kalau diganti yang ala kadar, tapi ini dikasih 6 kali lipat. Wow. Dan dia berkata benar Tuhan itu. Ya, kita harus ya dengan tulus dan ikhlas. Setuju katakan amin. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Begitu besar kasih
Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Kenapa? Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Yang kedua kita melihat apa kesalahan daripada kenapa ya dunia ini semakin gelap. Yang kedua, pelitanya ditempatkan di bawah tempat tidur. Nah, ini aneh bin ajaib. Kira-kira kasurnya kobong enggak? Orang yang tidur di atas kobong enggak? Kobong sisan. Pelita kok bisa ditaruh di bawah ranjang itu loh. Ya, inilah saudaraku. Ya, mungkin kita berkata iya orang gendeng sih. Iya, tapi kalau kita melihat kenyataannya saudaraku, kita melihat bahwa ada banyak orang Kristen bukan menjadi berkat, ya bukan menjadi kesaksian, ya malah jadi malapetaka bagi dirinya, keluarganya, bagi orang lain. Jadi Kristen jadi batu sandungan. Ya, sampai pernah nggak saudara waktu saudara ngajak orang dunia, ayo ibadah yuk, ayo ke gereja, amit-amit, Bapak, sorry, amit-amit, lebih baik saya nggak jadi orang Kristen. Loh, kenapa? Wong orang Kristen sudah berapa orang itu ambil barang saya nggak bayar-bayar, kok kaitik? Ya, orang Kristen itu janji-janji, tinggal janji, bulan madu hanya sampai ya, ada orang bilang, ya ada teman saya tuh tokonya itu namanya toko Tisani, sekarang jadi pendeta. Dulu itu punya toko namanya toko Tisani, tahu Tisani? Tipu sana, tipu sini, tipu sana, tipu sini, jalannya kayak ulo Pak. Ini gimana mau saya pergi ke gereja Pak? Lebih baik saya bukan orang Kristen, tapi nggak pernah bujuk, nggak pernah nipu, nggak pernah ngutang, nggak bayar, nggak pernah yang ngecoan dan sebagainya. Benar nggak? Ya cenglin, nggak mungkin lah. Ya kalau kita ini kan, ya pelitanya kita taruh di bawah ranjang, ya gimana orang mau istilahnya mau tidur di ranjang itu? Oh, ya pergunakan ada lagi ini kali itu ya itu tentang pelita ada lagi. Ya artinya juga yang lain itu mempergunakan karunia-karunia dengan cara yang salah sehingga dia menjadi korban bagi dia dan juga bagi orang lain. Pergunakan talenta yang Tuhan berikan bagi dia dengan luar biasa, tapi disalahgunakan. Saya ngalami sendiri. Dia bagian kalau ada KKR besar di Jakarta, dia selalu bagian penterjemah, ada bule-bule. Saya pernah ngundang datang. Ya di sini. Ya di sini lantai 4 itu. Dulu kita lantai 4. Datang dia, ya karena dekat dengan apa saya taruh di hotel. Oh, dulu hotel apa namanya? Royal apa nih sebelah Royal ya. Nah, itu hotel. Tak taruh situ kan enak toh, jadi dekat gitu loh. Hotel baru lagi. Besok pagi saya mau jemput, tak tanya resepin, Pak tolong panggilin Pak Pendetanya. Loh tadi malam sudah check out Pak. Check out, tak telepon, Pak. Loh kok pindah kenapa Pak? Saya nggak suka, kamarnya nggak suka. Saya pindah sekarang di mana itu? Pemuda itu hotel apa itu?
Garden, Hotel Garden. Saya pindah di Garden, dia bilang. Jadi saudara, akhirnya kita harus bayar double. Sudah bayar di Royal, bayar lagi di Garden. Akhirnya oke lah, dia khotbah. Habis dia khotbah, Pak Darmanto itu antar pulang dia Juanda. Ya, bendara kasih amplop dia. Begitu turun dari mobil, dikasih amplop langsung dia sop. Dia keluar. Loh, kok cuma segini toh? Itu pendeta gede, saudara. Nah, ini saudara. Ini yang disebut ya menaruh pelita di bawah tempat tidur. Karunia dikasih dengan cuma-cuma, talenta dikasih cuma-cuma, hikmat dikasih cuma-cuma. Ya dibuat tarif. Belum lagi aduh pembicara-pembicara yang lain gede-gedean saudara. Naik saudara kalau bukan Garuda, rasanya alergi pantatnya. Sudah Garuda bisnis lagi saudara. Sampai waktu saya pas ada di port saudaraku, pas di Sydney, ya pengurusnya daripada perkumpulan gereja kita mau bikin acara saudaraku, jadi ngumpul semua gereja, undang yang terhormat, bapak yang gendut gede. Ya, udah undang sama dia, saudara, dia bawa istrinya, bawa anaknya 2, bawa pembantunya 2 lagi. Ya sudah naik minta Garuda, minta yang bisnis kelas lagi. Dan sampai di sana minta hotel yang bintang 5. Langsung panitia bilang, ada Pak, bubar kabeh saudara. Habis berapa? Belum PK-nya lagi buat dia. Gak situ akhirnya. Ya, oh haleluya, haleluya. Ini Alkitab berkata, yuk mari jangan kita naruh pelita di bawah gantang, tetapi kita taruh di atas kaki Dia. Amin. Ya, seharusnya kalau kita dipakai Allah dengan luar biasa, ya seharusnya kita mau berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini mau berapa lama? Ya, apakah kita tetap muda terus? Apakah kita tetap kuat terus? Apakah kita tetap jaya? Gereja juga begitu. Apakah gereja ini terus dipenuhi dengan jiwa-jiwa? Apakah gereja ini terus langgang sampai keturunan kedua dan ketiga? Oh, hidup ini cuma sementara Bapak Ibu. Kenapa kita salah menempatkan diri kita, hidup kita? Belum lagi dalam percakapan hari-hari. Kekristenan tapi omongannya waduh kayak lumpur lapindo. You know lumpur lapindo? Otaknya dipenuhi lumpur lapindo, kotor melulu. Maki aja dulu dan sebagainya. Oh, ya kita tinggalkan yang itu. Mari kita masuk yang Tuhan mau ini. Ya, jadi jangan kita pelita mentaruh di bawah mok di dalam gantang atau jangan di bawah tempat tidur. Tapi pelita kita ditaruh di atas kaki Dia atau menorah. Loh, di menorah. Menorah ini ada menorah di atas kotak persembahan itu. Ya. Pelitanya itu harus taruh di atas kaki Dia. Yang setuju katakan. Artinya saudaraku, orang Kristen harus tahu menempatkan diri di tempat yang tepat. Ya. Ketika saya nge-gym di Atlas, saudaraku, wah rame awal-awalnya dulu. Masih di Betania, rame. Kamu enggak salah, itu Atlas itu sarangnya maksiat, sarangnya pelacuran dan sebagainya. Loh, sampai saya bilang, lu mau cari yang begitu-begitu, di mana juga ada, di pinggir rumah juga ada. Saya bilang, enggak perlu harus di Atlas.
Lu keluar rumah juga di mana lu mau apa juga ada, aku bilang. Ya kan? Yang pertanyaan, bisakah kita menempatkan diri di tempat yang tepat? Artinya kalau biarin mereka mau apa kan urusannya mereka. Yang penting saya datang nge-gym di sini, olahraga. Betul enggak? Ya, dan sampai dengan hari ini oke kita enggak ada berita ya, yang menakutkan, enggak ada cerita dan sebagainya. Orang Kristen harus tahu siapa dirinya dan kita harus bersinar. Kalau di jalan, di mana saja saudara, tiba-tiba kita melihat orang yang dalam kegelapan, itu orang gelap itu orang nabrak sana, nabrak sini, ngomongnya ngalor ngidul, ya nggak karu-karuan, berbuatnya, bekerjanya, yang juga gak benar. Itulah kita harus berfungsi menjadi terang. Amin. Disitulah kita harus berfungsi sebagai terang, saudara. Perhatikan Mazmur 1 ayat yang pertama. Mazmur 1 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini orang yang tidak mempedulikan firman Tuhan. Ya, jadi jangan mencari nasihat kepada orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, jangan jangan ngerumpi dengan orang berdosa. Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Oh, kumpulan pencemooh, begitu mereka lagi gerumpi, datang kita, kurang kamu, kurang komplit, sini. Wah, begitu yang orang ini datang, wah tambah seru. Itu enggak benar. Kalau yang benar, lagi ngerumpi, lagi ngomong jelek-jelek, oh tiba-tiba muncul, ya Mr. Haleluya, stop, Mr. Haleluya, teko, Mr. Haleluya, buyar. Itu yang benar. Amin. Jangan sambil, telat, ayo cepat, ini biar tambah seru lagi kamu ada. Oh haleluya, itu Alkitab berkata kita sedang duduk dengan para pencemooh. Ya, yang jadi ragi, yang jadi penakluk, kita harus jauhkan semuanya itu. Amin. Firman Tuhan kita adalah terang dunia yang membuat kegelapan menjadi terang. Amin. Ya, sehingga kalau kita berfungsi sebagai terang, lihat Yesaya 60 ayat yang ketiga, dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada. Saudaraku, habitat, dengar baik-baik, habitat dari segala makhluk hidup yang bernapas di udara, di bumi maupun di bumi, menyukai terang. Coba ada kalau musim hujan, tiba-tiba muncul laron-laron malam hari. Ngerumpinya di mana? Apa ada komandannya? Ayo kita ngerumpi di sana. Nggak ada. Itu nalurinya setiap makhluk hidup menyukai terang. Dan yang nggak menyukai terang itu siapa? Siapa yang nggak suka terang? Siapa? Iblis dan jangan iblis toh, dan antek-anteknya benar. Oh, jok iblis tok jadi kambing hitam, antek-anteknya lebih parah lagi saudara. Ya, iblis antek-anteknya lebih parah lagi saudara. Ya, seluruh makhluk hidup yang bernapas menyukai terang. Makanya kenapa itu nelayan-nelayan kalau mau nangkap ikan, ya apa mereka perginya pagi menjelang malam atau malam menjelang pagi? Nah ini suka nangkap ikan. Orang kalau menangkap ikan apa? Malam menjelang pagi atau pagi menjelang malam? Dan waktu jalan mereka bawa apa? Bawa strongking. Jadi enggak susah-susah sudah nyari ikan. Enggak susah-susah. Lihat ikan itu lihat terang aja ngerumpi kabeh, tinggal buang pukat, mancing. Wah, makanya kalau yang mancing malam itu pasti besoknya ikannya banyak. Segala makhluk yang hidup di udara, di bumi, dalam bumi menyukai terang. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kamu bukan antek-antek kegelapan, toh bilang gitu. ya kita bukan antek-antek kegelapan, toh betul nggak? Haleluya, 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 haleluya. Kasih kunci A.
bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Saya teringat Bapak Ibu, Alkitab berkata ada wanita 5 darah yang bijak, nama 5 darah yang bodoh. 5 darah yang bijak selalu membawa minyak supaya pelita itu jangan padam. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Jangan sampai waktu Yesus datang pelita kita padam. Amin. Oleh sebab itu harus siapin minyak. Jangan jadi 5 darah yang bodoh. Kelihatannya beribadah, kelihatannya sama-sama menantikan mempelainya. Tetapi ketika mempelai datang, pelitanya padam. Oleh sebab itu, bagaimana supaya pelita kita terus bernyala? Ya, di gereja kita saudaraku, ada 3 fokus ya yang belum ditulis sama Samuel. Fokus yang pertama apa? 3 fokus gereja apa? Ayo tampilin Sam. Yang pertama apa? Hadirat Tuhan. Kita harus mencintai hadirat Tuhan. Banyak praise and worship. Seperti tadi ya kita mengucapkan prajurit itu. Banyak praise and worship, banyak doa. Ya, saya senang sama Koketi kalau sudah nyembah, nggak peduli lu mau kupingmu loro apa enggak, dia nyembah teriak aja. ya, istri saya juga dulu juga gitu kalau sudah nyembah, waduh, ya sampai orang bilang metal, suaranya metal. ya, fokus hadirat Tuhan. Yang kedua, apa? Berbahasa roh. Terus ajar berbahasa roh. Kalau kita belum bisa berbahasa roh, berbahasa surgawi, haleluya, 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 berbahasa. Itu yang akan membuat pelita kita terus menyala. Dan yang ketiga, harus dalam pengurapan. Oke, setiap awal bulan saudaraku, ya saya pasti melakukan pengurapan minyak kepada jemaat. Jangan sampai saudaraku tidak hadir pada setiap minggu awal. Amin. Supaya pelita kita terus menyala. Dan kalau pelita kita terus menyala dan berfungsi sebagaimana mestinya, saya percaya ya kita paling terutama sudah menyelamatkan nyawa kita sendiri. Yang kedua, orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Agar apa? Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Ya nama. Haleluya. Haleluya. Musik mainkan dengan lembut. Renungkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Dunia sedang menuju kepada kekelaman. Dunia, bangsa-bangsa sedang terbutah matanya oleh karena kegelapan dunia ini.
Sehingga saudara tidak perlu heran kalau kebejatan moral semakin menjadi-jadi. Kalau penyakit semakin merajalela, kesusahan semakin menjadi-jadi, penderitaan semakin banyak. Karena dunia yang sedang kegelapan. Oleh sebab itu saudara yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk berbalik yuk. Oh, perhatikan pelitamu, perhatikan tingkah lakumu, perhatikan perkataanmu, perhatikan perbuatanmu. Buanglah segala kebencian, dendam, sakit hati, amarah, kebencian. Itu akan membuat pelitamu akan padam. Buanglah segala hal-hal yang buruk, cara-cara hidupmu dengan cara yang haram-haram. Kau anggap apa? Yang penting saya cuan. Oh, saudaraku, segelap pekat apapun juga, ada pelita yang kecil saja bernyala, kegelapan itu akan sirna. Kalau masih ada di antara kita, keluarga kita yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, jawabannya karena engkau belum menempatkan pelitamu di tempat yang tepat. Kalau di tempat kerjamu masih ada orang-orang yang hidupnya enggak benar, karena engkau tidak menempatkan pelitamu di tempat yang tepat. Bapa Surgawi, hamba sudah selesai berbicara. Biarlah engkau akan meneruskan firman-Mu Tuhan. Dan kami akan lanjutkan pada seri yang kedua pada minggu awal nanti Tuhan, tentang bangkit dan menjadi terang. Biarlah sungguh-sungguh kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kalau kami mau menjadi pelita Tuhan, maka berbahagialah kami ya ketika sangkakala Allah berbunyi, kami akan masuk dalam pesta perjamuan anak domba Allah, akan bersama-sama dengan mempelai kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Apa memberkati firman-Mu bagi jemaat yang mendengar firman. Biarlah mereka boleh bangkit Tuhan untuk bersinar. Bangkit Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau. Bangkit Tuhan untuk menceritakan terang tentang kebenaran bagi orang-orang di sekitar mereka. Di dalam nama Yesus Kristus semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Selamat beribadah di GBI Maker Surabaya. Berikut adalah pengumuman untuk sepekan ke depan. Persekutuan doa GBI Maker diadakan minggu pertama dan ketiga. Diadakan setiap Rabu pukul 7 malam di TX Travel, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 39 sampai 41, Kafling 51. Kul GBI Maker diadakan setiap hari Kamis, minggu pertama, kedua, dan ketiga pada pukul 7 malam via Zoom. Membawa persembahan dan perpuluhan kita dengan hati penuh sukacita. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui scan QR Code atau transfer ke BCA dengan nomor rekening 7880789206. Ibadah Raya GBI Maker tanggal 31 Juli pukul 9.30 bertempat di TX Travel, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 39-41, Kafling 51, akan dilayani oleh Pendeta Lukas Pohan dan dapat disaksikan di YouTube S. Robert Louis. Jemaat dihimbau untuk memakai face shield dan dilarang melepas masker selama ibadah. Pada saat selesai ibadah, diharapkan untuk segera pulang serta tidak bergerombol. Demikian untuk pengumuman sepekan ke depan. Tetap sehat, tetap berapi-api, terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Minggu depan Pak Pohan, tahu Pak Pohan ya? Kita doakan biar dia mujizat bisa
naik tangga terbang gitu, saudara. Maksudnya ada yang bisa bantu pegang tangan kiri kanannya untuk bantu naikkan ke atas ya. Haleluya. Dan juga saya pamitan saudaraku, tanggal hari Selasa ini saya ada pelayanan di Sumba, di GKS Pusat lagi saudaraku, itu GKI-nya Pusat sama di GBI Kota. Ya, nanti hari Rabu awal Pak Lukas yang akan jadi pembicara untuk persekutuan doa di tempat sini. Nah, itu saja, dan mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada siang hari ini kami sudah boleh menikmati firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, dan kami mengucap syukur Tuhan, kami akan memberi persembahan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk operasional daripada gereja ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Taburlah, maka engkau akan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sekali lagi, mari bangkit berdiri. Taburlah, taburlah, maka engkau akan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribamu. Mari, mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari Pak Lukas, saya minta berdoa berkat muliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menegur kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami yang masih dikuasai dengan kegelapan, saat ini kami mengambil keputusan untuk menerima terang-Mu yang ajaib Bapa. Bersama-Mu ada jalan keluar, karena terang-Mu ada dalam hidup kami Bapa. Bapa, kami boleh bersyukur dan terima kasih kalau Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan sempurna Bapa. Ini suatu anugerah bagi kami semuanya Bapa. Bapak, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, Engkau jaga kami, agar kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Mari angkat tangan kita ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sikiyalah wala bakaturi lama sikiyalah wala bakaturi lama sikiyalah wala bakaturi lama sikiyalah. Sikiyalah wala bakaturi lama sikiyalah wala bakaturi lama sikiyalah wala bakaturi lama sikiyalah wala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus boleh menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Ada